Terus itu Gus Ajis, Abah denger tuh dari beberapa video yang beredar dari literatur-literatur di Hadramaut ini kan dulu ada komunitas Yahudi yang katanya itu disurati oleh Rasulullah Muhammad SAW supaya masuk Islam dan itu mau Islam. Kalau tidak didasarkan ada kitabnya, nah, kan? Betul, Coba, ada Pak. nah, coba dibuka kitabnya biar kita tahu nih apa hubungannya ini. Nah, Yahudi dengan sesuatu. Tentu itu ada di Hadramaut kan. Nah ini coba kita. Ada kaitannya tidak dengan yang beredar di medsos bahwa tes DNA kelas 1 Oknum Habib itu Yahudi adalah gennya ke Yahudi. Sementara di Yaman itu ada komunitas Yahudi. Nah, coba dibuka kitabnya. Jadi kitab ini adalah kitab Idamul Quds fi Dzikri Buldan Hadramaut. Idamul Quds dalam menyebutkan daerah-daerah atau kota-kota yang ada di Hadramaut atau wilayah-wilayah yang ada di Hadramaut, karya dari Al Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf. Dan beliau itu Sedap nih ya. Asgaf. Banyalawi berarti. Nah. Dan beliau itu di tahun 1335 kalau tidak salah setelah berdirinya Rabi'ah Alawiyah itu pernah dimintai fatwa mengenai masalah rafaah. Itu ketika seorang India yang nikah dengan Syarifah, nah kemudian dari Rabi'ah Alawiyah itu tidak terima dan mengatakan itu tidak sah, dan yang lebih fatal lagi sebagian menganggap bahwa itu adalah zina gitu Pak. Nah ketika mereka menyodorkan atau meminta fatwa kepada musonif ini, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah, itu kan beliau mengatakan sah. Nah itu lalu mereka berusaha untuk menyogok Pak. Menyogok beliau ini. Ya, Abadilah Sedap ini. Ya, agar merubah fatwanya dari mengatakan pernikahan tersebut sah menjadi tidak sah. Dan itu Jadi zaman dulu juga ada sogak ya. Berubah fatwa. Fatwa dimain-mainkan oleh oknum Balawi itu. Masya Allah. Dulu itu ya. Dulu. Fatwa aja disogok-sogok. Apalagi zaman sekarang, zaman saiki. Fatwa disogok-sogok supaya dirubah, kan itu aneh itu. Itu kelakuan Yahudi yang kayak gitu. Nah terus lanjut. Nah lalu cuman karena beliau ini ya seorang ulama dan waro gitu Pak ya, akhirnya menolak sogokan itu dan tetap tidak mau merubah beliau. Gitu. Nah ini di halaman 284 cetakan Darul Minhaj ini, cetakan Jeddah, ketika musonif Habib Abdurrahman bin Ubaidillah itu membahas tentang Hailah Basulaib. Di situ beliau mengutip catatan dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang merupakan salah satu murid dari Said Ahmad Zaini Dahlan yang punya syarah Mukhtasar Bid'ah. Beliau menyebutkan anna Huraidah kanat data jahiliyatin somma, bahwasanya Huraidah itu dulu memiliki tradisi jahiliyah yang sangat khas. Huraidah salah satu desa atau daerah lah di Hadramaut. Yaman. Watawutiyatin amya, dan memiliki kesesatan yang buta, daerah Huraidah tadi. Wakanat lil Yahudi qabla nubuwah, dan ini adanya Huraidah ini itu jauh sebelum kenabian masa Nabi Muhammad SAW. Terus ada di situ sudah ada di Hadramaut itu. Betul. Yahudi itu ya. Yahudi ada di Hadramaut sebelum masa kenabian Rasulullah. Kemudian fa'aslamu bi kitabihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasul itu mengirimkan surat kepada mereka masuk Islam, Pak. Ke orang Huraidah. Orang Huraidah atau orang Yahudi yang ada di Huraidah. Yang ada di Huraidah. Kemudian martaddu ilal Yahudiyah. Kemudian mereka murtad kepada agama Yahudi. Nah, mungkin ini di masa Sayyidina Abu Bakar itu, Pak, ketika memerangi orang-orang yang murtad itu. Oh iya betul ditarik itu ya. Kemudian wabaqau alaiha. Kemudian mereka tetap berada pada agama Yahudi ila zamanil Muhajir Ahmad bin Isa, sampai pada masanya Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Nah, ini nyambung nih. Murtad itu sampai ke zaman Said Ahmad Muhajir ya. Betul, berarti kurang lebih ada 300 tahunan. Terus. Fa aslamu ala yadihi. Kemudian mereka masuk Islam di tangan Imam Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa. Nah, Wa hasuna islamuhum, dan Islam mereka menjadi baik.
Kondisi keislaman mereka belum baik. Diislamkan oleh Said Ahmad Muhajir. Betul. Wa innama baqiyat lahum nazaqat yuhyihal jahlu. Hanya saja di kalangan mereka ini masih ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang dihidupkan oleh sifat bodoh. Wa yutfi'u hal ilmu, dan sifat-sifat yang buruk tadi itu dipadamkan oleh keilmuan. Naqalahul allamah Said Ali bin Hasan Al-Attas. Hal ini dikutip oleh Said Ali bin Hasan Al-Attas, Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Syekh Muhammad bin Ahmad Bamashmush, dan juga Syekh Muhammad bin Ahmad Bamashmush min Manaqib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu dari kitab Manaqib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu guru dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan juga Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini yang menyusun Ratibul Atlas itu. Jadi memang ada dari sebelum masa kenabian ada komunitas Yahudi di situ, Di Huraidah itu. di Huraidah. Cuman mungkin karena sudah berbaur dengan yang lain sama-sama orang Islam, sehingga untuk julukan-julukan keluarga atau segala macam sudah nggak kelihatan gitu, tertutup gitu lah. Berarti itu orang Yahudi yang ada di Huraidah yang diislamkan oleh Rasulullah melalui surat Rasulullah, kemudian murtad lagi sampai ke zaman Said Ahmad Muhajir. Berarti itu mereka itu ada kedekatan dong dengan Said Ahmad Muhajir. Diislamkan kembali oleh Said Ahmad Muhajir. Berarti sangat ada kedekatan. Wajar kalaupun di sini ada benang merah, bisa jadi kedekatan itulah mungkin dianggapnya oleh orang-orang yang tidak tahu dari kaum mereka, Said Ahmad Muhajir itu dianggap jadi bapaknya kali. Bisa jadi seperti itu, betul. Ya. Karena ada kedekatan antara Said Ahmad Muhajir bin Isa dengan orang Yahudi yang murtad, kemudian diislamkan kembali oleh Said Ahmad Muhajir. Itu tidak menutup kemungkinan karena ada kedekatan dengan Said Ahmad Muhajir. Nah, dan si Yahudi yang murtad kemudian diislamkan kembali oleh Said Ahmad Muhajir, keturunannya menganggap bahwa Said Ahmad Muhajir itu adalah datuknya. Bisa jadi, Ada kan? Ya. kemungkinan seperti Ada relevansi nih yang kuat ini. Bisa jadi ini dugaan ya. Dugaan-dugaan yang tapi logis ini. Logis kita ada saling keterkaitan gitu. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan zaman sekarang adanya gen-gen Yahudi yang ketika dites DNA dari oknum Bani Alawi itu ada keterkaitan. Ini menguatkan kabar itu, ya, sangat menguatkan, jelas sih sangat menguatkan ini. Ditambah lagi kan ada seorang anak orang Habib yang dites DNA ternyata sekian persen itu gennya ke Arabnya cuma sedikit, ya kan? Wajar ada gen Yahudi. Ini sudah mulai, sebetulnya menurut Abang udah terang benderang ini, udah terang benderang kejawab bagi mereka-mereka yang ragu terhadap penelitian Kiai Haji Imaduddin. Berdasarkan 2 kitab ini aja sudah jelas, sudah paham kita sebetulnya 100% penelitian Kiai Haji Ahmad Imaduddin itu benar, makanya sampai sekarang pun tidak terbantahkan. Bahkan dari pihak Bani Alawi sendiri, dalam hal ini Robi itu sendiri, Abah menunggu tidak ada yang nongol untuk membantah tesis Kiai Haji Imaduddin. Padahal menurut Abah mah yang paling bertanggung jawab untuk meluruskan pendapat Kiai Haji Imaduddin yang menuduhnya salah dari siapapun, ini adalah era yang harus meluruskan, menjelaskan, membantahnya itu dari era. Jangan diam era mestinya mah. Karena RA adalah Robitoh yang mencatat pernasaban Bani Alawi. Mestinya itu era yang turun. Taufik Assegaf ini yang harusnya muncul ke permukaan, membantah tesisnya Haji Imad. Taufik Assegaf jangan diam, jangan hanya bilang ya yang runtung-runtung ke pejabat, ya imitasi, ngomong gampang. Tuh tesis Haji Imaduddin mestinya dibantah kalau memang dia sebagai ketua, ya. Jadi jangan bikin samar pernasaban sehingga masyarakat jadi bingung. Ya udah, kita udah maklum. Yang Abah tahu oknum Habib itu, jangankan urusan nasab,
urusan pendapat aja nggak mau kalah, apalagi ini urusan nasab yang diusik. Kalau memang dia merasa punya kekuatan dalil, pasti dia nomor satu dia ngebantahnya. Ya, tapi kenapa ini nggak ngebantah? Ya itu tadi kan memang faktanya tidak ada dalil yang kita yang ngebantah secara valid, hanya diem. Ada lucunya lagi diemnya ini seolah pengen menang sendiri, jangan dianggap itu praktek orang profesor, itu kan dalil ngelesologi itu mah. Orang Indonesia sudah pada pinter ngomong baik, orang banget ngomong baik dia tuh bisa aja ngaku dia bahwa dia palsu, ngus gitu. Orang Indonesia senang kejujuran, suatu nama ngus baik. Oh, aing nasab aing palsu, hampura aing geus ngabongan rakyat Indonesia, tunggu beres. Sebab rakyat Indonesia tidak mesti harus Duriah Rasul, walaupun bukan Duriah Rasul juga, selama baik, takwa, ramah tamah, berbaur dengan seluruh suku, tidak sombong-sombongan, tidak menghina nasab yang lain, apalagi meniadakan keturunan Wali Songo yang paling biadab itu, oknum-oknum itu mengatakan keturunan Wali Songo terputus, otaknya dikemanain tuh, bukan di dengkul lagi tuh itu otaknya tuh, ada di bawah kaki tuh. Ya